coba kita bayangkan betapa bahayanya apabila DNA ancestry ini diterapkan untuk menentukan nasab silsilah dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Apalagi ini hanya berkaitan dengan mitos. Misalnya nih, coba kita lihat. Dari banyak sekali syahada yang juga tidak berada di haplogrup C1. Di antaranya Al-Idrisi Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Mereka rata-rata di haplogrup E. Dan ini juga sama dengan nasab dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau menggunakan teori DNA, maka otomatis nasab beliau juga akan dibatalkan juga. Juga nasab dari Sada Al-Jailani. Mereka ada di haplogrup C2. Ada juga mereka yang berada di haplogrup C1. Tetapi haplogrup C1 mereka ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos JFGC 10500. Juga ada Sada Alawiyin Al-Filaliyin dari kerajaan Maroko. Mereka juga berada di haplogrup G, bukan di haplogrup C1. Ada juga Sada Al-Bayat Al-Musawi dari Irak. Mereka rata-rata di haplogrup G. Juga Sada Al-Musasya'in. Mereka rata-rata berada di haplogrup G. Juga Sada Al-Kazwini. Mereka berada di haplogrup G. Asy-Syiraziyin. Mereka juga berada di haplogrup G. Dan Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah Bani yang oleh Rasulullah atas perintah Allah diserahi amanat untuk memegang kunci Ka'bah. Mereka ternyata berada di haplogrup R. Dan juga Sada Al bin Ali Bani Sulaim Adnani. Mereka berada di haplogrup G. Padahal katanya haplogrup Adnani itu harusnya C1. Tapi mereka berada di haplogrup G. Juga Bani Anazah dari Bani Tamim juga berada di haplogrup G. Bani Tamim termasuk dari Bani Adnani. Dan Bani Khalifah di Bahrain, mereka berada di haplogrup T. Bani Hamdan yang dikenal sebagai Qahtani, mereka berada di haplogrup C1 Ibrahimi. Padahal harusnya mereka bukan Adnani, harusnya mereka tidak di haplogrup C1-nya Ibrahimi. Tetapi itulah yang terjadi, menunjukkan seolah-olah mereka adalah Adnani, padahal faktanya mereka adalah Qahtani. Tidak ada konsensus seperti apa pola genetik Ibrahimi, Adnani, Qahtani, Quraisy, Bani Hasim, dan Sada Ashraf itu. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan mereka tersebar di beberapa klaster dan pola genetik yang berbeda. Dan masih banyak lagi grup-grup Sada yang mereka tidak berada di haplogrup J1 yang dimitoskan sebagai Ibrahimi. Dan coba kita bayangkan, kalau ini diterapkan, ada berapa banyak Sada dzurriyyah Rasulullah SAW yang harus dihapus silsilahnya hanya karena mereka tidak sesuai dengan haplogrup J1 yang ternyata hanya mencocokkan kepada haplogrup Kohenim, yang Kohenimnya sendiri tidak terbukti secara genealogi mereka tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. International Society of Genetic Genealogy atau disingkat ISOGG dalam websitenya menyebutkan tidak ada keturunan Abdul Muthalib berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, yaitu Bani Hashim, Syarif Bani Abbasi, yang menerbitkan tes bahwa mereka positif di haplogrup L859. Haplogrup L859 ini dipercaya oleh kelompok IS adalah haplogrup Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga satu isu yang dibawa oleh salah seorang konten kreator, yang dia mengatakan bahwa harusnya keturunan Rasulullah yang hidup pada masa sekarang ini itu di generasi ke-52. Dalam hal ini dia menunjuk kepada Pak Alawi. Nah, kalau kita perhatikan untuk DNA ancestry ini, diklaim salah satu sampelnya itu diambil dari Raja Jordan. Sementara Raja Jordan sendiri itu generasi ke-41. Nah, terus bagaimana nih? Secara DNA dibatalkan, secara hitung-hitungan jumlah generasi juga dibatalkan. Terus siapa sekarang yang jadi keturunan Rasulullah? Nggak ada semua.